Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujiono dari Lampung, Pak Ji. Ya, sehari-harinya apa? Sehari-harinya usaha. Usahanya dagang, apa? Dagang. Usahanya apa? Dagang. Dagang. Ya. Yang dijual apa? Dijual elektronik. Elektronik. Ya, elektronik. Dagang di rumah apa di kios atau di toko? Toko. Ya. Tokonya sewa atau punya sendiri? Punya sendiri. Dulu punya alat motor cuman sudah tutup. Ini nerusin punya orang tua, tinggal elektroniknya. Elektronik ini dari dagangan emasnya atau punya orang tua? Orang tua ini nerusin. Kalau yang punya saya sudah tutup, Pak Ji. Alat motor. Nah, ya, yang saya mau tanya, ya kami dari nikah istilahnya usaha terus, nggak berhenti, cuman nggak ada ngumpul gitu aja, nggak ada usahanya gitu. Itu istri saya. Usahanya ya nggak pernah ngumpul ya, gimana? Uangnya ya istilahnya sering ke ini juga sih, apa dulu orang-orang pintar gitu juga. Terus? Ya mau nanya Pak Haji, kenapa gitu kok sampai sekarang banyak apa hambatan gitulah istilahnya mau rezeki kok. Kalau dulu gampang nyari uang gitu pas masih habis nikah gitu kan. Habis nikah? Rezekinya gampang itu waktu buka alat motor dulu gitu. Masih punya anak 1, 2, sekarang sudah jauh. Orang tua saya sudah almarhum semua ini. Jadi saya sekarang pernikahan udah berapa tahun? Pernikahan sudah 21-an. 3 anak. Coba ingat-ingat. Romantis mana waktu pengantin baru sama sekarang? Sekarang jadinya. Romantis. Romantis tau gak romantis? Iya. Apa ya romantis ya? Romantis. Perhatian. Bawaannya pengennya ML mulu. Mas sekarang, kalau dulu kan sering ribut. Waktu pengantin baru, malam pertama. Waktu anak pertama, waktu anak 2 masih kecil-kecil. Beda bos. Orang kalau romantis rezekinya nggak pernah putus. Orang baru kawin malam pertama, tahun pertama, tahun kedua. Kenapa rezekinya banyak? Karena kita romantis, bawaannya pengen pulang, pengen nenen. Bawaannya pengen pulang, pengen ML. Bawaannya pengen pulang, pengen kangen. Kalau sekarang kan enggak. Boro-boro mikirin ML, boro-boro mikirin nenen. Udah pening. Iya Pak Haji. Diganti bos, dibalik. Harus romantis. Kasih sayang, cinta kasih, terima kasih. Cuman itu aja, lebih dari itu enggak. Tapi kan kita hati kecil suka, kenapa ya kok rezeki saya sekarang seret ya? Orang tua saya meninggal, papa saya meninggal. Jangan-jangan. Nah, ucapan adalah doa. Jangan itu dan masuk. Jangan. Iya. Tinggal diperbaikin aja cinta kasih. Kecuali kalau lo bangkrut banget, nah baru tuh nanti lo paksain. Minta waktunya saya untuk khusus. Nanti lihat penyebabnya apa. Bisa karena kelakuan kakek kita. Bisa kelakuan karena orang tua kita. Sehingga jatuh di kita, namanya karma. Ya itu Pak Haji, sekarang lagi anjlok bener habis. Istilahnya hutang banyak gitu. Ya, ini toko yang alat motor saya mau saya jual. Sudah lama belum laku juga. Toko yang ini juga mau saya jual, yang elektronik kan, kalau itu masih punya orang tua. Tapi yang pasti kalau dijual untuk bayar hutang saya dulu gitu. Jangan ya makanya kalau lu jual habis banda lo. Kalau lu jual habis banda lo. Jangan lo tinggal perbaikin aja, romantis aja sama bini lo. Alhamdulillah ruko yang alat motor kan selama ini mau dijual itu kan sudah mau lelang sudah dua-duanya.
Ya. Udah mau lelang. Nah itu kemarin kan suruh Pak Haji lihat di YouTube kan. Saya 2 kali ini kesini. Waktu itu sudah beberapa kali ketemu Pak Haji. Disuruh kencingin. Kok alhamdulillah ada yang datang mau nyewa. Ya. Ya Bu Isa kesini itulah dapat ini DP sewaan itu orang. Ya. Ya tadinya maunya yang privat yang 10, cuman Ya. karena untuk jalan nggak cukup. Ini saja bawa motor ke sini saya. Ya. Pokoknya gini bos. Iya Pak. Lo praktekin dulu ilmu RDAY, semuanya lo praktekin. Ya. Nanti kalau lo memang ada rezeki, ada umur panjang, paksain yang privat khusus. Ya. Nanti dilihat kenapa kita bangkrut. Apa karena kelakuan kakek kita sehingga kita cucunya kena? Kakek kita mafia, kakek kita pengkhianat, kakek kita suka jolimin orang, suka makan duit orang dulu kakek Iya, kita, Pak Haji. sehingga kena ke cucu. Iya. Nanti kita lihat apakah orang tua kita suka makan duitnya, partner kerjanya. Jadi dia punya partner, orang tua kita punya partner. Iya. Partnernya duitnya dimakan, dirampok, dikuasain tanpa pikir karma ada. Dia nggak mikir karma, sehingga kena ke kita sebagai anaknya. Ya orang tua juga Bapak beneran bener banyak punya ini juga sih apa dulu keris-keris apa gitu. Ya, ya banyak dia. nanti kalau lo punya duit 10 juta, gampang itu Ya, mah, Pak Haji. nomor 2 mah. Gitu. Setelah gue pelajarin, kenapa Pak Haji kok saya bangkrut terus? Ya bapaknya dulu suka ngembat. Semua perempuan diembatin sama dia. Nah, nggak boleh. Iya. Kecuali kalau dia ngembat bayar, nggak gratis. Gue setuju. Tapi kan dia ngembat gratis. Yang kena kita sebagai anaknya. Ya, Pak Haji. Atau emaknya sama bapak kita mafia, makanin duit partnernya. Hahi, kena ke anak kita. Bapak kita udah mati, emak kita udah mati, tinggal kita yang susah. Tapi bisa gak tolak balanya? Bisa, kecil bos. Ya, Karena Pak. ada tolak balanya. Iya. Atau dulu bapak kita mata-mata, udah kerja sama si A, tapi pihaknya ke B, itu namanya mata-mata. Itu yang kena anaknya bos. Ada banyak. Di sini ngambil gaji, di sana dapat duit, ada bos. Iya, Pak Haji. Nah, yang kena siapa? Anaknya. Iya. Kok tahu Pak Haji? Ya, itu mah gampang. Tapi nanti yang privat khusus aja. Oh, gitu Kalau aja. sekarang global aja. Iya. Kan sedekah recehan cuma 2 juta. Iya, Oke? Pak Haji. Iya. Yuk, sebelahnya. Nama. Makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama Ustuhri Tinggal di. Pandeglang. Sehari-harinya apa? Buka warung sembako, tapi bangkrut sekarang. Apa? Warung sembako. Warung sembako. Iya, tapi bangkrut sekarang. Bangkrut. Iya. Udah nggak ada dagangannya sama sekali. Ada ya, ada. Dikit doang gitu. Dikit doang. Ya biasanya tadinya omset lumayan lah, paling gede atau dapat 1 juta, sekarang sampai 50.000 sehari dapatnya. Ya. Barang nggak ada, duit nggak ada. Nanti Bapak praktekin ilmu RDAY kayak tamunya RDAY orang Indramayu. Iya, iya, Bangun jam 00, iya. senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Nanti dibimbing sama Allah, Bapak bisnis apa sembako atau dibimbing bisnis lain. Yang penting Bapak berbuat dulu, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Paksain. Nanti Bapak diarahin sama Allah. Mungkin nggak sembako rezeki Bapak. Bapak rezekinya di bisnis lain. Bapak udah nggak usah ikut pelatihan-pelatihan. Kan sekarang banyak pelatihan-pelatihan tuh. Ya. Pelatihan ini. Ya. Misalkan avialit atau pelatihan apalah atau apalah. Jangan. Buang-buang waktu. Buang-buang duit. Udah aja Bapak bangun jam 00. Senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Tapi yang selama ini saya amalkan udah selama kira-kira 6 bulan gitu, ilmu dari RDA ya. Pertama celana dalam dibalik, terus
setiap habis sholat baca alhamdulillah 999 gitu tiap saat. Kadang-kadang sampai Isya itu full 27 kali, kadang-kadang gitu ya kadang. Tapi kalau mandi itu mah cuma tiga kali doang, nggak kuat, matanya ngantuk, mata ini yang nggak kuat. Gini gitu jadi. Lawan. Justru itu saya kadang-kadang kalau mandi mah kuat sih, mandi mah nggak ini, cuman gitu mata ini yang bikin masalah. Kan tadi saya nggak ngomong celana dalam dibalik. Saya ngomong nggak? Enggak. Yang saya omong aja tadi, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Itu dulu. Alhamdulillah, 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 999 kali. Boleh. Sehari 27 kali, tapi kan saya nggak ngomong. Ini dulu nih yang bangun jam 00. Senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Itu dulu. Ini aduh nggak bisa ngeliat matanya, matanya udah ini, aduh. Kadang-kadang matanya. Iya. Sebelah udah kurang ini, kurang awas. Gitu. Kadang-kadang apa kayak ini gitu. Mudah gitu ini. Kadang-kadang. Pak nih. Bapak kan nggak mau baca Quran nih. 12 juz. Nanti Bapak meninggal dikubur. Kuburannya kan karena Bapak nggak baca Quran, nggak terang. Mau nggak? Nggak mau. Bapak mau gak siksa kubur sampai kiamat? Kita nggak tahu nih kiamat berapa lama lagi. Bapak selama nunggu kiamat siksa kubur, mau nggak? Nggak mau. Mumpung Bapak sehat, mumpung Bapak masih sehat, masih rep, paksain aja dulu gimana? Paksain dulu. Kalau itu setiap subuh suka ngaji Yasin, kalau itu terus kalau ngaji ini kalau siang doang baru agak ini gitu enak gitu. Sekarang Bapak udah baca ngaji Yasin habis subuh. Iya. Ekonominya berubah gak? Enggak. Ya udah, kenapa diterusin? Berhentiin dulu. Pakai ilmunya RDIA dulu yang udah teruji. Kan udah dipraktekin sama sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Pokoknya kalau Bapak mau ikutin saya, kalau nggak mau saya angkat tangan. Tapi kalau Bapak mau turun tangan kerjaan itu. Tapi kalau Bapak nggak mau saya angkat tangan. Tinggal pilih aja. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Kalau misalkan nggak 12 juz, misalkan semampunya misalkan berapa juz gitu. Kalau apa? Kalau misalkan semampunya, misalkan sekuatnya gitu, bisa. Bisa, tapi saya maunya pelan-pelan, besok ulangi lagi. Pelan-pelan, besok ulangi lagi. Pelan-pelan, besok ulangi lagi. Sampai 12 juz. Bisa? Siap, bisa. Bisa? Siap. Yuk, sebelahnya. Dan gini ada sekali lagi gitu, jadi gimana ya? Apa? Masalah ini juga, ya gara-gara itu ekonomi juga, jadi masalah rumah tangga hampir mau ini gitu. Pak, semua rumah tangga kalau Bapak duitnya nggak ada, hampir gue sabdain cerai. Perempuan kalau nggak ada duitnya mana mau kawin sama Bapak. Betul gak, Bu? Jawab lo sebagai perempuan. Ya lo mesti paksain. Berbuat. Lu jangan mau kondo. Tau gak mau kondo? Modal. Ya Bu ya. Laki-laki mau kondo, boleh konyendo, boleh kondonya gede. Duitnya juga harus gede. Iya, tapi dulu mah enggak, dulu mah apa aja. Sekarang aja. Ya sekarang karena nggak ada uangnya, Pak. Kebutuhannya banyak. Jadi istri mau ngatur bayar ini juga susah. Makanya dia udahlah gue gugat aja lu lah. Begitu. Ya, Bu. Betul lah, Bu? Kurang ajar. Ibu-ibu kurang ajar.
Kameramen apa emang, lagi, Pak Haji? kameramen emang nggak disortir nih tamu-tamunya nih. Yang kayak gini jangan dimasukin apa? Soalnya kan ini live seluruh dunia. Aduh, nggak lah, humor. Ya. Apa? Kalau bisa mah ini apa ya, bukan ini ya apa namanya, uang apa, uang bibit itu Pak Haji. Hah? Uang bibit. Uang bibit? Iya. Nggak usah pakai uang bibit. Bapak tinggal tadi sholat dulu. Iya. Buat apa dikasih uang bibit? Sholat dulu. Iya. Sholat dulu. Iya. Uang bibit mah recehan, nanti dikasih gratis. Ngapain uang bibit? Sholat dulu. Bisa? Bisa. Yuk, Kasih sebelahnya. ada. Sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslihin. Sehari-hari pedagang nasi goreng udah selama 30 tahun Pak Haji. Gerobak, warung apa di rumah? Di kios Pak Haji. Oh, kios. Sewa apa punya sendiri? Yang pertama selama 20 tahun itu punya sendiri. Nah terus berhubung pendapatannya merosot, nah yang punya sendiri saya kontrakin, saya ngontrak yang lebih murah, tapi alhamdulillah lebih laku dari yang punya sendiri Pak Haji. Yang sekarang kontrak 15 juta per tahun Pak Haji. Ya. Tapi alhamdulillah selama 13 tahun kesini ya alhamdulillah omset ya di atas 500, 700 itu. Ini belakangan ini. Jadi untung bersih berapa? Ya kalau pendapatan 700 ya paling ya 200, 150 bersih Pak Haji. Kira-kira untung bersih berapa per hari? Untung bersih 200, kalau lagi bagus ya sampai 400 Pak Haji. Ini lagi agak turun Pak Haji. Untung bersih berapa? 200. Tapi nggak seimbang sama kebutuhan Pak Haji. Kadang sering ya putar-putar lah Pak Haji. Kenapa? Iya, untung bersih segitu kadang buat kebutuhan, ada setor bank, ada buat kebutuhan anak di rumah. Enggak, nih dagangnya nih untung bersih Untungnya berapa 200. nasi goreng sekarang nih? 200. Hah? 200. 200? Iya. Wow. Kecil banget. Kalau bisa mah 2 juta Pak per hari. Amin Pak Haji, minta doanya Pak Haji. Tadi ajarin ya. Iya. Oke, yuk sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Rianingsih dari Tegal. Tegal. Ya, Pak. Coba nanyanya pakai bahasa Tegal. Nggak Tegal. Coba nanyanya apa pakai bahasa Tegal. Pantakan Pak Haji. Aku pantakan Pak Haji. Oh iya. Kesini sama siapa? Kan Bojo. Mana? Eh, Oh Pak Pujo. sama Oh sama Bojo. Suami. Oh kirain Pak Pujo. Bojo itu suami Pak Haji. Ya deketin mic-nya. Coba ngomong pakai bahasa Tegal. Pertanyaannya apa? Alam aku Rianingsih, aku dagang ketoprak Pak Haji. Omset berapa? Dagang ketoprak ya belum lama sih, baru paling setahun setengah atau 2 tahun. Paling dagang ketoprak, paling dapat paling banyak 500 atau 300 gitu Pak Haji. Terus? Ya kepengen ada kemajuan lah gitu Pak Haji. Caranya gimana? Caranya gimana kemajuan? Nanti diajarin ya. Oh, Yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nancy dari Lampung Pak Haji. Sehari-hari kalau di rumah itu buat kue kayak gitu Pak Haji. Tapi sambil ngajar juga. Kemarin itu
Abis dari sini ketemu sama Pak Haji itu ikut rencana itu ikut tes P3K Pak Haji. Tapi alhamdulillahnya pas hari tesnya sakit Pak Haji. Sakit. Iya, vertigo gitu Pak Haji. Terus nggak jadi ikut tes. Pokoknya pulang dari sini tuh saya kena Pak Haji, diare. Saya mau nanya ke siapa, nggak taunya ada tuh di YouTube-nya Pak Haji gitu. Katanya kalau dari sini tuh ada kena diare kayak gitu loh Pak Haji. Jadi saya habis dari sini tuh diare gitu. Nah, yang mau saya tanyain tuh Pak Haji, saya kesini kan sama suami. Kami itu kan sekarang itu ada terlilit hutang di bank. Terus yang agak ekstrim itu utangnya di rentenir Pak Haji. Kemarin itu sempat pinjam uang untuk usaha, ternyata tertipu. Nah, yang mau saya tanyakan itu karena saya pernah lihat YouTube Pak Haji, kata Pak Haji kan dicuekin aja gitu Pak Haji. Yang penting kita sedekah gitu. Nah, caranya untuk menghadapi rentenir itu gimana gitu Pak Haji, supaya kita sedekahnya supaya ibadahnya itu celana dalam ibu yang bekas men hari pertama, kalau ibu masih men, iya, Pak Haji. Kalau ibu nggak men, celana dalam ibu yang 9 hari nggak ganti, iya, digantungin di depan pintu rumah. Nanti debt collectornya nggak datang. Kemarin sudah Pak Haji sempet, tapi dia nggak datang sih Pak Haji, tapi dia WA terus, telepon gitu Pak Haji. Tutup HP ibu pakai celana dalam ibu yang bekas men hari pertama. Iya. HP ibu ditutup. Selama ditutup nih HP-nya nggak bakal ngeneror ibu. Itu selama berapa lama Pak Haji nutupnya? Sampai HP ibu bentuknya kayak celana dalam. Terus gimana Pak Haji saya mau nerima telepon Pak Haji? Ibu nerima telepon harus pakai celana dalam? Ya, sarung celana dalam. Halo. Jadi kemana-mana celana dalamnya ditaruh di bawah. Oh, di bawah, bukan ditaruh di HP saya. Taruh di HP. Jadi Bu, telepon ada sarung celana dalamnya. Jadi nanti kan orang lihat, Bu, itu sarung HP. Ya, model 2000 tahun 2025. Oh gitu, beneran Pak Haji. Sebenarnya kami kesini ini selain mau ketemu Pak Haji itu mau ucap syukur sih Pak Haji. Selama ini kan mau sewa toko disewain, dijual tuh nggak ada yang mau gitu loh. Tapi alhamdulillah semenjak suami saya itu ngerjain yang sholat bangun jam 00, mandi pandan, terus sholat, terus ngaji walaupun belum 12 juz itu Pak Haji, yaitu ada tiba-tiba orang datang mau sewa toko tanpa tadi Pak Haji, tanpa nawar gitu. Jadi kemarin kami dapat DP, kata suami saya walaupun belum bisa yang 10 juta karena masih di DP, jadi ikut aja dulu yang 2 juta supaya bisa ketemu Pak Haji gitu Pak Haji. Terus? Jadi ya itu tadi Pak Haji yang supaya rentenir tadi nggak nagih-nagih itu Pak Haji. Terus sama mau nanya itu kan karena saya kan masih honor Pak Haji, saya minta sabdanya itu lebih baik diteruskan ngajarnya itu Pak Haji atau nggak usah gitu Pak Haji. Maunya ibu? Maunya saya kayak kata Pak Haji nggak usah kerja gitu, tapi duit datang sendiri. Ya Bu, bikin tajub Allah bisanya apa? Kemarin yang tadi Bapak nomor 2 tuh saya bilang sama yang Bapak tadi tuh. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi tahajud. Paksain baca Quran 12 juz. Kalau belum bisa 12 juz jangan keluar dulu, jangan ngundurkan diri. Kalau kita ketiduran gitu gimana Pak Haji? Pasang alat kelamin ibu NCB listrik. Tahu gak NCB listrik? Ibu beli NCB listrik, minta tolong Pak Haji Marco suruh masangin. Nanti saya yang pandu. Nanti saya pandu cara masangnya. Jadi kalau ibu ketiduran nanti dia jeplak, plak. Banyak jualannya Pak Haji. Hah? Banyak. Iya Pak. Hah? NCB kan? NCB. Ambil satu dipasang di alat kelaminnya istri. Jadi kalau ibu kesiangan dia nyeplak, cetak. Nanti tugas suami naikin, naik lagi. Ya alhamdulillah kalau ngaji ya belum selesai, nggak sampai 12 juz tadi, alhamdulillah masih jalan. Bu, kenapa saya paksain baca Quran 12 juz? Kenapa?
Di mana-mana di Indonesia Bu, one day one juz. Kenapa di RDAI 12 juz? Karena kita lihat dasarnya sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf itu 30 juz khatam Quran. Tangannya tangan emas. Dia megang toko, maju. Megang ini, sukses. Megang ini jadi. Saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini juga seperti itu. Rumah tangga nggak cerai. Rumah tangga langgeng. Duitnya ada. Istri mau apa coba? Papa, aku mau kucing. Beli. Berapa harga kucing? 27 juta. Beli. Papa, aku mau beli emas. Berapa? 25 gram. Beli. Papa, aku mau atlamin papa pendek. Bawa ke servis Permak Lipes. Apa? Merot. Itu sehari aja mau. Mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Sehari aja mau beli apa sayur aja susah Pak Haji sekarang, makanya. Bos, Ya. lo tahu gak kenapa hidup lo susah? Ya. Karena doa gue tiap malam kalau gue tahajud, gue doain biar lo susah. Kenapa? Karena kalau lo nggak susah, nggak bakal datang ke RDAI, nggak bakal datang ke RDAI. Jadi yang disalahin jangan nasib gue. Oh, iya. Ya makanya ditolongin Pak Haji. Ya itu tadi kan gue suruh baca Quran 12 Iya, juz. iya Pak Haji. Gue suruh. Siap, siap. Jangan nyalain nasib, yang disalahin gue aja. Karena gue yang doain lo biar lo hidup susah. Ya dari sekian banyak hutang tadi Pak Haji ya, toko Maudi itu sudah nyerah, kami udah pasrah kata Pak Haji kan. Cuman yang rentenir ini nggak jauh sih rumahnya orang Pak Haji. Selain WA kan ketemu kadang. Ini udah ya nggak dibayar-bayar karena nggak ada penghasilan juga. Gampang bos, Ya, tidak ada satu tamu RDAY yang hajatnya tidak Allah kabulin, tidak ada. Amin, amin Amin, Pak Pak Haji. Haji. Hampir 100% dikabulin semua karena ilmunya ada di Al-Quran itu. Dan RDAY sebagai pendampingan, kita dampingin. Iya Pak Haji. Tenang aja. Ya mohon ini Bisa? Yuk sebelahnya. Nama. Nama saya Muslimah dari Deketin Malang. mic-nya. Nama saya Muslimah dari Malang, Jawa Timur. Muslimah. Ya, Muslimah. iya betul. Kesini sama siapa Muslimah? Sendiri, Pak. Sendiri. Umurnya berapa? 65. 65. Tingginya berapa? 145. Ini sih acara apa? Tanya tingginya. Tingginya 100, 45. 125. 45. Hah? 45. 145. Iya. Tingginya. Bisa gak ditinggiin lagi? Udah nggak bisa, Pak, udah tua. Umurnya 65. 65. Sehari-hari apa kegiatannya? Nganggur Pak Haji sekarang. Nganggur. Iya. Sebelum nganggur apa kegiatannya? Dulu di Malaysia saya. Dulu di Malaysia. Saya pulang Kerja jadi apa di Malaysia? jualan Pak Haji. Jualan apa? Jualan sarapan pagi. Hah? Jualan sarapan pagi. Jualan sarapan pagi. Iya, Ibu sebagai pemiliknya atau karyawannya? pemiliknya Pemiliknya. Join atau sendiri? sendiri. Sendiri. Sama arwah suami lah. Sama suami. Sekarang suami masih ada atau udah tewang? Udah tewas, udah meninggal Pak. Tewang. Tewas. Ini sadis bener nih istri. Sudah meninggal Pak, 2016 meninggal. Dia namanya tewang. Kalau ibarat layangan, tau gak layangan Bapak? Suka main layangan gak? Kalau putus namanya apa? Hah? Belum pernah main layangan nih? Ya betul-betul aja. Kalau putus namanya tewang. Tewang. Tuh ada layangan tewang, tuh ada layangan tewang. Zaman kita kecil. Nah, ini di Bandang nih, di Bandang. Di Buse. Udah berapa tahun suami meninggal? Sudah 9 tahun ya lah. 9 tahun. Ibu nikah sama suami dapat anak berapa?
Nggak ada anak Pak Haji. Nggak ada. Ini yang suami kedua, yang pertama ada 3. Oh, suami yang pertama anaknya 3. 3. Cerai mati, cerai hidup sama suami yang pertama. Yang pertama hidup. Cerai hidup, kawin lagi lah sama suami yang kedua. Iya betul. Nggak dapat anak. Iya. Sekarang ibu di Malang. Di Malang Jawa Timur. Di Malang Jawa Timur. Iya. Tinggal sama siapa? Sama anak sama cucu. Anak yang nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Anak apa kegiatannya? Kerja bangunan. Kerja bangunan laki. Iya. Oke. Istrinya? Cerai, istrinya udah cerai. Istrinya cerai. Jadi ibu sama anak laki-laki sama cucu. Iya. Nah, sekarang cucu KRDI apa hajatnya? Hajat saya pertama pingin jumpa Pak Haji dan pingin cak syukur karena Ini saya... jumpa sudah. Lo pakai bahasa apa tuh jumpa? Pakai bahasa Papua. Jumpa. Yang kedua ingin ngucap syukur karena saya dan minta maaf karena saya sudah mempraktekkan ilmu RDA. Yang mana yang udah dipraktikkan sama ibu tanpa seizin saya? Siapin pengacara. Siapin pengacara. Lo udah mempraktekin ilmu RDA tanpa seizin? Boleh tahu? Boleh. Mandi, jawab nol-nol, mandi, senyum, bangun tidur, senyum, mandi, sholat tahajud, terus baca Quran. Yang sholat tobatnya udah dapat 1,5 bulan. Tapi ada bolongnya sekali karena saya ini ada rewang di. Bolong? Yang bolong? Satu. Alat kelamin atau apa yang bolong? Ini alat kelamin ibu bolong nggak? Bolong. Mana? Ibu kalau nonton YouTube saya senyum-senyum nggak? Iya, ketawa. Ketawa? Gimana ketawanya? Ya macam ini. Coba ketawa. Ya ketawanya jangan dilawak. Itu salat taubatnya tuh nggak full 1,5 karena ada rewang di. Sholat tobatnya enggak 18 dari maghrib sampai isya. 18. Cuman waktunya kan 1,5 bulan tuh penuh full. Tapi satu hari itu saya nggak bisa sholat ini karena saya rewang di anak saudara saya. Terus sebenarnya gimana nggak boleh bolong ya? Nggak boleh. Alat kelamin ibu boleh bolong. Tapi ibadah ibu nggak boleh bolong. Tapi kalau waktu di tempat saudara ada deketin mic-nya. Kalau tempat saudara ada hajatan itu gimana kalau kita nggak bisa sholat taubatnya? Nggak bisa sholat tobatnya? Iya. Ya gimana jawabnya? Paksain betul, setuju. Paksain. Tapi di rumah orang gimana? Ya minta izin dulu. Gimana Pak jawabnya Pak? Ya masalahnya telat nggak apa-apa, yang penting paksain buat hajat kita. Gitu. Oh, hajatnya. Mendingan Ibu saran saya pindah aja ke Tegal ya. Ini ada istri saya. Gak apa-apa. Dan yang kedua itu saya ingin uang saya yang di tangan orang-orang itu mau kembali gitu Pak. Gak mungkin. Duit yang udah di orang tidak mungkin kembali. Karena dia juga udah habis. Iya betul ya. Jadi ibu nanti minta ganti sama Allah 10 kali lipat dari uang yang udah dipakai sama orang itu. Misalkan orang itu pakai duit ibu berapa? 500 juta Pak. 500 juta. Iya. Lupain, nanti Allah ganti jadi 5 miliar. Itu pasti. Amin. Tapi umur dia pendek, umur ibu panjang. Amin. Gitu. Dia suami istrinya cerai, ibu kawin lagi. Gitu. Nggak mungkin Pak, udah tua. Anak-anaknya belangsak, anak-anaknya ibu bangkit. Tuh. Milih gitu gak? Amin ya, betul. Allah ganti jadi 5 miliar dari 500 juta kan? Nah, dianya umurnya pendek, ibu umurnya panjang. Amin. Rumah tangganya dia cerai. Amin. Rumah tangganya dia cerai. Amin. Ibu kawin lagi. Ya nggak mungkin dong. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak-anaknya belangsak.
Tapi anak-anaknya ibu bangkit lagi. Amin. Dia masuk neraka jahanam, ibu nanti masuk surga. Dia siksa kubur, ibu nggak siksa kubur. Amin. Dia siksa akhirat, ibu nggak siksa akhirat. Milih mana coba? Milih itu. Milih ini. Ya, jadi jangan ditagih ya. Ya. Ada lagi? Udah itu aja. Oke. Lagi yang mandi pandan tuh nggak ada doa-doanya kan, Pak? Mandi pandan? Iya. Nggak ada. Langsung mandi gitu aja. Langsung mandi aja 9 lembar. Berlaku bah semuanya. Oke. Kapan ibu terakhir mandi pandan? 2 hari yang mau pergi sini nih. Mandi pandan? Iya. Ya. Nanti pulang dari sini mandi pandan lagi, lanjutin ya. Iya. Orang yang mandi pandan, saldonya nggak pernah kosong, dompetnya nggak pernah kosong. Ada aja rezekinya. Iya betul memang. Ibu ngalamin kan? Ya. Iya, jadi Ada aja. apa? Ada aja setiap bulannya. Ada aja tiap bulan, dari mana aja ada aja. Iya memang betul. Jadi mandi pandan kita wajibin aja, sepakat ya. Iya. Mandi pandan wajib. Saldo kita nggak pernah habis-habis. Paksain, Iya. paksain, paksain, paksain. Oke? Oke. Sip. Kita secara global ya. Pak, Bu, coba periksa kertasnya tuh yang ada di kertas. Bapak sama Ibu. Dari 18, Bapak ada berapa sifat yang masih nempel di hati Bapak? Coba nomor 1 tuh Bapak. Yang duduk nomor 1, ada berapa sifat dari 18? 18 ada Ada gak semua 18? Ada ya? Ada semua. Yang nomor 2 dari 18 Bapak dari 18 ada gak semuanya tuh di hati Bapak? Yang itu nomor pancing jengkel. 18 ada semuanya ya di Bapak ya? Ada gak? Ada 2. 2? Ah nggak mungkin. Masa 2? Yang mana 2? Jengkel sama pancing jengkel. Hah? Pancing jengkel sama jengkel. Jadi Bapak nggak pernah mikir? Ya, mikir Sembakonya bangkrut nggak mikir? Ya mikir tapi gimana ya? Nggak ngeluh? Mungkin udah ini jadi mikir. Nggak ngeluh, nggak ngeluh? Ya, soalnya ngeluhnya mah aja mungkin udah ini kali ya udah nah aja. Maksudnya nggak betul juga. Enggak gitu. Ya gue ngeluh. Pasti ngeluh. Orang kalau dagangan bangkrut pasti ngeluh. Ya tapi nggak lalu maksudnya nggak. Nggak sedih, nggak? Sedih sih enggak. Kan sedih. Hah? Enggak sedih emang enggak. Nggak. Iya. Berarti ada 2 ya? Iya. Yuk, Bapak yang dari Tegal, ada berapa tuh dari 18? Kepancing jengkel, ngeluh, kadang ketus. Ketus sama siapa kalau boleh tahu? Ketus sama siapa kalau boleh tahu? Iya, kadang kalau lagi jengkel saya ngomongnya sama istri, kadang kepancing jengkel juga sama istri kadang. Istri nggak boleh diketusin, Iya, nggak kadang boleh. kalau lagi Istri diem, tuh harus dibeliin emas. Iya, Istri tuh harus dibeliin emas. Di toko Kepancing ikan jengkel, koi. kadang Di toko lagi ikan mas. ini gitu. Kepancing jengkel, ngeluh, mikir. Kalau istri diketusin sakit, kata istri. Sakitnya Iya, gimana? tapi saya berusaha ya kalau lagi jengkel saya peluk. Ah, Iya, Pak Haji. dipeluk pakai penggorengan. Enggak sampai Lu gara-gara 1 hari, dagang Pak nasi Haji. goreng, ah? Enggak sampai 1 hari gitu, Pak Haji. Lo peluk? Kadang kadang kalau lagi Sambil makan, dipeluk, sambil cium. lo peluk lo raba-raba gak? Ya pasti. Ah, gombal lo dasar. Tukang Pasti nasi Pak Haji goreng. itu pasti. Tukang nasi goreng. Kadang ya enggak nyampe berapa hari, enggak sampai paling setengah hari kalau lagi jengkel. Bu mau makan apa? Makan ini. Disuapin kadang sambil dicium gitu. Wah. Tangannya Iya, Pak Haji. tangannya raba-raba kemana? Ya atas bawah Pak Haji. Atas yang mana, bawah yang mana? Atas yang mana? Atas Ya, yang bagian mana? Setelah melihat YouTube-nya Pak Haji ya kayaknya ya itu jadi kebutuhan Pak Haji. Saya Contohnya? tiap hari kalau mau tidur cium dulu. Terus Kalau habis mau cium? iya dicium. Habis cium? Kadang dipegang-pegang 18 kali, 19 kali. Yang gitu, dipegang Pak. apanya? MM-nya itu dipegang. Alat kelaminnya? terus. Ya iyalah. Oh. Biar dapat barokah gitu. Iya, 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 iya. Pokoknya kalau setelah ngeliat YouTube-nya Pak Haji, cuma ini yang mandi 00 saya kan dagang nasi goreng. Ya.
Belum tidur Pak Haji, langsung mandi, sholat gitu. Kalau belum tidur gimana Pak Haji? Nggak apa-apa, boleh daripada ketiduran. Iya, tapi kalau habis sholat maghrib lagi sholat taubat baru 2 rakaat ada yang beli Pak Haji. Waduh gimana ini? Sekarang Bapak nduluin Allah apa nduluin pembeli? Iya sih itu. Emang harusnya buka itu harusnya habis sholat isya. Jadi keburu sholat maghrib sama sholat taubat gitu. Kan sholat taubatnya kan 18. Pernah saya rapel sampai 50 dari habis sholat hajat 50 rakaat 25 kali salam Pak Haji. Jadi Bapak meluk, remas, raba-raba tuh jam berapa tuh ke istri? Ya pokoknya kalau mau tidur, kadang kalau lagi mau mandi minta dikit dong gitu kadang. Gimana minta dikit doang? Ya iya minta dikit ya dipegang apa gimana gitu. Terus istri ngasih apa berontak? Ya pasti ngasih lah Pak Haji. Oh iya. Lo ngomong begitu bini lo pengen nunduk tahu malu. Lagi lo terlalu polos banget. Makanya lihat aninya Pak Haji, ilmu kearifannya, cobalah bismillah atas izin Allah dan doa anak yatim. Bos, lo kalau ngeraba jangan baca gitu. Ya enggak lah. Lo kalau baca gitu yang ada gue yang ngaceng tahu. Kalau lagi ada nama gue disebut ya? Enggak, kalau lagi wasilah. Enggak boleh. Sholat hajat. Langsung aja cemol. Ya gitu. Kalau lagi sholat hajat kan kadang wasilah siapa dah bro? Rumah doa anak yatim kandang embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo gitu kan. Al-Fatihah lah terus baru wirid cuma kalau bos lo kapan ngeremesnya Al-Fatihah? Bukan, kalau mau tidur kan habis sholat itu baru ngeremes gitu Pak Haji. Iya. Jadi kita mandi. Jadi Al-Fatihah dulu apa ngeremes dulu? Ya sholatnya dikelarin dulu dong, dikelarin baru mau tidur baru gitu. Baru diremes. Ya iya. Makanya aku juga jalanin sholat 50 rakaat aku kejar dari sholat hajat sampai 1 jam lebih Pak Haji. Karena habis sholat maghrib itu kan nggak dapat, paling cuma 2 rakaat. Jadi saya kejar yang 50 rakaat 25 kali salam Pak Haji. Jam 12 itu mandi pandan tetap. Mandi pandan udah jalan 3 bulan lah. Nah kemarin pulang ke kampus 10 hari nggak mandi pandan karena pandannya nggak ada ada tapi kayaknya males Pak Haji kalau di rumah Pak Haji. Tapi kalau di warung semangat Pak Haji. Kalau di warung semangat mandi jam 00. Subuh mandi lagi sebelum azan udah nyampe ke masjid gitu Pak Haji. Ya. Jadi itu dari 18 ada berapa sifat yang dilanggar? Kadang kepancing jengkel, kadang ketus. Mikir sih enggak, aku kadang ngomong sama istri, udah nggak usah mikir, jalanin, syukurin dan nikmatin. Aku ngomong sama istri kayak gitu terus. Istrinya waras gak? Hah? Istrinya ya sehat Pak Haji. Makanya ini utangnya lagi banyak. Makanya ini juga aku saranin, udah nggak usah banyakan mikir, yang penting kita masih bisa nenen buat masih bisa dagang. Cuma ya alhamdulillah masih ada untung paling ya 200 kadang harus 2 juta. Amin. Nanti diajarin ya. Iya 2 juta. Ya. Ini istri juga kadang ya namanya suaminya kadang ada selek tapi ya nggak nyampe 1 hari gitu Pak Haji. Ya. Berantem selisih pendapat. Iya selisih pendapat wajar. Cuma selisih kan kalau pendapat lagi ini kan, kalau bisa jangan lebih dari 1 jam. Oh jangan 1 jam. Jangan 1 hari tapi 1 jam. Enggak nyampe 1 hari Pak Haji. Kalau 1 hari nanti gitu. Kita boros. Banyak pengeluaran. Kalau bisa kita miss ketidakcocokan nggak boleh lebih dari 1 jam. Oh iya Pak Haji. Nggak boleh 1 hari. Kalau 1 hari nanti saldonya istri boros. Adalah bayar ini, adalah beli ini, adalah pengeluaran ini. Jadi yang tadinya saldonya utuh jadinya berkurang. Jangan ribut-ribut masalah hal-hal kecil sama pasangannya, suami tercinta. Tapi kalau bapak nggak mancing jengkel ibu, ibu nggak jengkel, ibu romantis ke bapak, nanya, bapak udah makan belum? Bapak udah minum obat belum? Bapak sambil kerja makan cemilan. Nah itu romantis, itu saldonya nambah tuh Bu.
otomatis saldonya nambah. Oh. Namanya perhatian sama suami. Gitu. Istri harus perhatian sama suami. Tapi kan jarang. Nah, coba Bapak nanti lakukan ya. Berarti kalau sholat tobatnya itu dirapel setelah sholat boleh. Khusus buat orang Tegal boleh. Oh ya, jangan boleh. Yang ini yang berarti yang habis maghrib kadang kebenturnya kayak gitu Pak Haji, baru 2 rakaat gitu. Berarti tetap 50 rakaat Pak Haji apa 68? 68. Umur saya kan 50 Pak Haji. 68. Oh 68. Bapak mau umur 50 umur pendek apa Jangan mau umur 68? Hah? Jangan. Oh iya. Berarti 68 rakaat. Berarti 68 salam. Oh 68 salam. Iya. 68 salam berarti 120 rakaat ya berarti. Iya, khusus buat orang Tegal. Oh, khusus. Iya. Kalau di luar orang Tegal enggak dikasih bonus. Khusus Tegal wajib. Ya bismillah Pak Haji. Kemarin sih cuma 25 kali salam. Nggak boleh. Oh berarti 100 selama berapa hari Pak Haji? Sampai Bapak dipanggil sama Allah suruh pulang. Iya.